Dari dulu sampai sekarang, masyarakat paling suka dengan dua instrumen investasi ini, emas dan properti. Pasalnya, kedua instrumen ini tahan terhadap inflasi, malah cenderung naik terus. Ketika Anda akan berinvestasi, sebaiknya lihat dua hal ini, capital gain, kenaikan harganya dari waktu ke waktu, dan juga recurring income atau pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan penjualan dan sifatnya berulang-ulang. Bahasa sederhananya, instrumen investasinya bisa menghasilkan uang tambahan. Investasi emas maupun properti itu sama-sama menghasilkan keuntungan ketika sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun. Perbedaan mendasar dari investasi emas dan properti itu pada recurring income-nya. Properti bisa menghasilkan recurring income seperti menyewakan rumah, kontrakan, hotel, tanah yang ditanami tanaman produktif, dan lain-lain. Sementara emas, Anda juga tahu ya, emas bisa menghasilkan apa? Oke, sekarang untungan mana antara investasi emas dan investasi properti? Kita lihat dari beberapa kategori, bos. 1. Modal yang dibutuhkan. 2. Kewajiban yang timbul karena memilikinya. 3. Legalitas. 4. Likuiditas. 5. Perawatan. 6. Resiko. 7. Prestis. 8. Jaminan. 9. Capital gain. Dan 10. Recurring income. Kita bahas satu-satu. Modal yang dibutuhkan. Untuk memiliki emas, modalnya bisa secuil doang karena tersedia emas berukuran 0,1 gram. Bahkan emas digital itu bisa dibeli mulai dari Rp10.000. Walah, 2 batang Indo es krim ini mah, bos. Kalau properti, wah, properti mana yang bisa dibeli dengan hanya Rp10.000? Belum ada. Tiga Pintu memang ingin bikin investasi properti yang bisa Anda miliki mulai dari Rp10.000. Tapi nanti ya, kalau semua sudah siap, tunggu aja launchingnya. Walau begitu, keuntungan investasi sangat-sangat tidak terasa. Beli emas Rp10.000, 10 tahun kemudian untung berapa coba? Jadi hanya kemudahan pembelian saja, permodalan saja. Poin pertama ini emas unggul 1:0. Lanjut yang kedua, kewajiban yang timbul karena memilikinya. Ya, kita semua tahu, ketika kita memiliki tanah atau bangunan, kita dikenakan pajak tiap tahun. Namun menurut saya, pajaknya itu sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada kenaikan harga tanahnya. Tapi kalau emas juga kena pajak, tapi pas beli doang, PPN 10%. Tapi kalau sudah dibeli dan disimpan, sampai sekarang tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena memiliki emas. Oke, sekarang jadi 2:0. Lanjut ke yang ketiga, legalitas. Kalau emas mah gak ribet, tinggal beli saja. Legalitas paling sampai di produsen aja. Nggak sampai pemerintahan yang prosesnya aduhai, kadang-kadang lama sekali. Tapi kalau properti, kita perlu ngurus legalitasnya, bos. Ketika mau bayar, legalitas kudu dipastikan aman dulu. Sampai sini emas masih unggul. Sekarang 3:0. Yang keempat, likuiditas. Saya kalau jual emas nggak ada 5 menit sudah cair, bos. Artinya emas itu sangat mudah dicairkan. Tapi kalau properti susah jualnya. Kecuali kalau properti Anda yang berupa tanah diserahkan pada Tiga Pintu, bisa jadi lebih cepat cairnya itu, bos. Jadi properti masih kalah nih, bos. 4:0. Perawatan. Ini dia, kalau emas kan memang satu macam doang, yaitu bentuk logam. Perawatannya bisa dibilang tidak ada, tidak perlu memandikan emas di malam Jumat Kliwon kan? Jadi anggap aja emas gak ada perawatannya ya. Kalau properti gimana? Properti itu banyak macamnya sih. Misal aja rumah. Rumah kalau nggak ditempatin, nggak dirawat, lama-lama habis rumahnya. Malah bisa jadi buat rumah Mbak Kunti nih. Tapi kalau propertinya dalam bentuk tanah, oke, bos. Tanah tidak dirawat pun tidak apa-apa, tetap naik harganya. Jadi sampai sini kita kasih poin juga untuk properti ya, bos. 5:1. Kategori ke-6, resiko kepemilikan.
Ketika memiliki emas, Anda memiliki resiko kehilangan, entah hilang karena dicuri atau Anda lupa menaruhnya. Tapi bisa lebih aman jika Anda menyewa deposit box untuk menyimpannya, yang biasanya itu berkisar antara Rp750.000 per tahun. Properti juga ada resikonya, terutama yang ada bangunannya. Bisa saja terbakar kan, bisa saja kena tsunami, angin ribut, dan bencana alam lainnya. Tapi itu kalau dalam bentuk bangunan, kalau tanah banyak amannya. Jadi di sini kita menangkan propertinya aja ya bos. Poin sekarang menjadi 5:2. 7. Prestis. Prestis yang menurut KBBI adalah wibawa, perbawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Ketika kita memiliki emas perhiasan, rasanya sungkan untuk dipertontonkan. Tapi beberapa orang suka mempertontonkan perhiasannya. Walau begitu, jadi makin bahaya loh, makin beresiko. Nanti malah dijambret, dibegal. Orang-orang juga pada ngecap sombong. Kalau properti, sayang, properti nggak bisa untuk nggak dipertontonkan, karena properti itu wujudnya besar, nggak bisa dikantongin. Jadi prestis atau kebanggaan memiliki properti itu lebih menang bos. Prestis, apalagi untuk yang baru memiliki rumah, rasanya sangat-sangat berkesan bukan? Poin sekarang menjadi 5:3. 8. Jaminan. Ini kalau lagi butuh dana cepat. Emas tidak bisa menjadi jaminan, tapi bisa digadaikan. Kalau properti mudah banget dijadikan jaminan, dan perbankan sangat suka ketika ada nasabah yang jaminannya itu berupa properti. Oke, sekarang menjadi 5:4. Sepertinya hampir sama nih antara investasi emas dan properti. Kita lihat dulu yang ke-9, capital gain atau kenaikan harga dari tahun ke tahun. Emas dan properti, capital gainnya masih mending properti bos, apalagi jika disandingkan dengan inflasi. Emas cenderung hanya tahan terhadap inflasi, tapi properti selalu bisa mengalahkan inflasi. Artinya, kenaikan harga properti itu lebih tinggi daripada inflasi. Misal tahun 2010 bisa beli tanah 1000 meter persegi dengan emas 100 gram. Tahun 2020, emas 100 gram sudah tidak bisa untuk membeli tanah 1000 meter persegi. Oke, properti menang di kategori ini 5:5 sama. Terakhir nih, recurring income. Penghasilan yang didapatkan tanpa melakukan penjualan. Wah, ini yang buat emas menjadi kalah jauh jika dibandingkan dengan properti. Anda punya emas itu tidak bisa menciptakan recurring income. Tapi kalau Anda memiliki properti, baik tanah, rumah, ruko, hotel dan sebagainya, itu bisa dapat recurring income yang besar. Misal tanah bisa ditanamin tanaman produktif yang dikelola oleh orang lain. Nanti ketika panen baru bagi hasil. Rumah bisa dikontrakan, ruko bisa disewakan, hotel, kos-kosan, gedung penyewaan dan lain sebagainya, banyak banget penghasilannya. Udah dapat penghasilan dari recurring income, saat dijual lagi harganya jauh mengalahkan emas bos. Jadi khusus untuk kategori ini, karena emas kalah telak, properti kita kasih poin langsung 5 ya bos. Poinnya jadi 5:11. Emas 5, properti 11. Mantap. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda ya, terutama buat Anda yang sedang bingung mau investasi emas atau properti. Mohon dukungan subscribe-nya ya, biar kami lebih semangat untuk mengedukasi hal-hal terkait properti. Soalnya subscribe dari Anda itu jauh lebih menyemangati kami daripada ucapan kata semangat itu sendiri.